Kita semua tahu, di dunia bisnis yang serba cepat sekarang ini, kecepatan itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Tapi tahu nggak sih, kecepatan itu sebetulnya bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal presisi dalam berkomunikasi. Yuk, kita bedah bareng-bareng gimana komunikasi yang efektif itu bukan lagi sekedar soft skill, tapi udah jadi aset strategis yang jadi mesin pendorong produktivitas. Nah ini dia intinya, komunikasi yang efektif itu jadi alat paling ampuh buat memangkas semua hal yang nggak efisien. Coba deh kita pikirin, setiap obrolan yang jelas itu mempercepat kerjaan. Sebaliknya, setiap salah paham itu artinya buang-buang waktu, buang-buang sumber daya. Mahal kan? Oke, kita akan bedah topik ini secara sistematis ya. Mulai dari kenapa komunikasi itu jadi mesin produktivitas, terus gimana cara bangun kepercayaan antar rekan. Lalu kita lihat kerangka komunikasi untuk para pemimpin, gimana caranya ngeruntuhin silo antar divisi, sampai akhirnya kita bahas pola pikir yang bisa mengikat semuanya jadi satu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu mengubah cara kita memandang komunikasi. Ini bukan lagi sekedar skill tambahan loh, komunikasi itu adalah komponen inti dari mesin operasional bisnis kita. Bayangin deh, di industri yang pergerakannya cepat, kayak distribusi misalnya, setiap detik itu berharga. Nah, komunikasi yang efektif itu ibarat oli yang bikin semua mesin organisasi berputar mulus. Contoh gampangnya, koordinasi antara tim gudang dan tim sales. Kalau info stok akurat, tim sales bisa jualan dengan pede, pengiriman jadi tepat waktu, dan pelanggan pun puas. Jelas banget kan dampaknya ke bisnis? Menurut riset dari Asana, dampaknya bisa kita lihat dari 4 pilar ini. Komunikasi yang baik itu, pertama, jelas mengurangi salah paham. Kedua, bikin tim lebih happy karena semua orang merasa didengar. Hasilnya, kolaborasi jadi makin lancar. Dan puncaknya, yang paling penting adalah tumbuhnya kepercayaan. Ini aset paling krusial buat tim manapun. Sekarang, kita masuk ke fondasinya, komunikasi antar rekan kerja. Kepercayaan itu segalanya. Tanpa fondasi yang kuat di level ini, seluruh bangunan organisasi bisa goyah kalau kena tekanan. Fondasi ini dibangun lewat 3 perilaku kunci. Pertama, mendengarkan secara aktif. Fokus untuk benar-benar paham, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Kedua, bicara dengan jelas dan ringkas. Jangan sampai ada pesan yang ambigu. Ketiga, kasih feedback yang membangun. Tujuannya buat saling support, bukan buat saling menjatuhkan. Asana merangkumnya dengan sangat pas. Ada hubungan sebab akibat yang jelas banget di sini. Komunikasi yang jernih itu secara langsung menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kolaboratif. Ini bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi hasil dari sebuah upaya yang disengaja. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata lagi ya. Pergantian shift di gudang itu kan momen krusial. Kalau serah terimanya jelas, misalnya barang A sisa 5 karton, barang B sudah habis, shift berikutnya bisa langsung kerja tanpa hambatan. Coba bandingkan kalau infonya cuma stoknya habis. Nah lo, stok apa? Ini cuma bikin bingung, harus cek ulang, dan akhirnya memperlambat semuanya. Jadi, kejelasan itu sama dengan kecepatan. Kepercayaan antar rekan kerja tadi bakal makin kokoh kalau didukung sama komunikasi yang jelas dari atas. Nah, sekarang kita bahas peran penting seorang pemimpin dalam merancang budaya komunikasi yang unggul di timnya. Coba perhatikan bedanya di sini. Instruksi siapkan laporan itu ambigu. Laporan apa, buat apa, kapan deadline-nya, ini bisa bikin bingung. Bandingkan sama arahan yang jelas. Siapkan laporan penjualan kuartal 3, pakai format X, tujuannya untuk Y, dan deadline-nya hari Jumat jam 5 sore. Ini baru namanya memberdayakan tim, jadi mereka bisa langsung bergerak cepat dan akurat. Feedback itu bukan cuma buat koreksi loh. Talenta menekankan bahwa tujuan utamanya justru untuk membangun hubungan. Feedback yang jujur dan terbuka itu adalah investasi langsung untuk membangun kepercayaan dan loyalitas jangka panjang. Jadi, poin kuncinya adalah, ini semua tanggung jawab seorang pemimpin. Mulai dari ngasih arahan yang jelas, aktif mendengarkan masukan dari tim, mendorong dialog dua arah, sampai mempraktikkan etika komunikasi, misalnya, puji di depan umum, kritik secara pribadi. Ini bukan pilihan, tapi esensi dari kepemimpinan yang efektif. Kita balik lagi ke contoh di gudang. Seorang supervisor dikasih tahu kalau stok semen menipis. Respon yang buruk adalah langsung menyalahkan. Tapi, seorang pemimpin sejati akan mendengarkan, mencoba memahami masalahnya, dan bekerja sama mencari solusi. Sikap seperti ini bukan cuma mencegah keterlambatan pengiriman, tapi juga membangun budaya di mana tim merasa aman untuk lapor masalah lebih awal, dan itu bisa menyelamatkan bisnis dari masalah yang lebih besar lagi. Oke, fondasi komunikasi antar rekan dan dengan pimpinan sudah kuat. Sekarang gimana caranya kita menyambungkan seluruh bagian organisasi? Yuk kita bahas strategi untuk meruntuhkan silo biar perusahaan bisa bergerak lebih cepat dan lincah.
Pertama-tama, kita harus kenali dulu musuhnya, silo organisasi. Ini bukan soal struktur ya, tapi lebih ke soal pola pikir. Ketika ada tim yang enggan berbagi informasi, efisiensi pasti turun, semangat kerja juga anjlok, dan akhirnya perusahaan bergerak lebih lambat dari seharusnya. Asana menyoroti konsekuensi yang cukup serius. Tanpa adanya proses kerjasama yang jelas, silo ini akan terbentuk dengan sendirinya. Akibatnya, banyak tugas penting yang bisa terlewat, dan ini menciptakan risiko operasional yang nggak main-main. Terus, gimana cara meruntuhkan silo ini? Kuncinya ada pada pendekatan yang terstruktur. Kita perlu meeting koordinasi yang rutin, pakai alat komunikasi yang tepat guna, pastikan informasi itu transparan dan mudah diakses, dan yang paling penting, bangun alur komunikasi yang jelas dari awal setiap proyek. Nah, sekarang kita sampai di bagian akhir yang akan mengikat semuanya menjadi satu. Semua kerangka kerja yang sudah kita bahas tadi, itu semua disatukan oleh satu prinsip utama, pola pikir yang adaptif dan kolaboratif. Di zaman kerja yang serba digital dan hybrid kayak sekarang, komunikasi yang kaku itu sama dengan komunikasi yang gagal. Kemampuan beradaptasi itu artinya kita cerdas memilih cara, kapan kita butuh video call untuk diskusi yang kompleks, dan kapan cukup pakai chat untuk update cepat. Efektivitas itu bukan soal punya banyak alat, tapi soal pintar memilihnya. Pada akhirnya, semua ini bisa kita rangkum dalam 4 prinsip universal. Selalu bicara dengan jelas, selalu sopan dan saling menghargai, selalu terbuka dan jujur, dan yang terakhir, komunikasi harus selalu dua arah, di mana mendengarkan itu sama pentingnya dengan berbicara. Inilah fondasi untuk setiap interaksi di semua level organisasi. Jadi pertanyaan strategis yang perlu kita semua, terutama para pemimpin, tanyakan pada diri sendiri, bukanlah apakah kita berkomunikasi, tapi bagaimana setiap interaksi kita hari ini membangun kecepatan dan menumbuhkan kepercayaan. Inilah cara kita melihat dan mengevaluasi budaya komunikasi kita untuk perbaikan yang berkelanjutan.